Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi ila yaumil liqa yang ba'd. Puji dan syukur para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nikmat kita ada dalam kondisi senantiasa beribadah, nikmat kita punya kesempatan untuk berada di tempat-tempat yang baik di sisi Allah, dan yang terutama adalah nikmat iman dan Islam yang masih ada di dalam diri kita. Karena apa gunanya kenikmatan-kenikmatan yang lain? Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat harta, kita diberikan nikmat kekayaan dan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada nikmat iman dan nikmat Islam di dalam diri kita, maka itu semua sia-sia. Maka kita bersyukur sekali lagi kita masih berada dalam keislaman dan keimanan, sehingga kita senantiasa ada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kenikmatan ini senantiasa ada di dalam diri kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas hadis-hadis terkait dengan tahrimuz zulmi wa amru biraddil mazalim. Bab tentang haramnya berbuat zalim dan perintah untuk menolak berbagai kezaliman. Nah, kita akan bacakan nanti hadis-hadisnya. Tapi sebelumnya mari kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keharaman berbuat zalim. Sengaja membahas hadis-hadis ini karena sekarang para jamaah rahimakumullah, kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Kata Allah, inna iddatasy syuhuri indallah itsna asyara syahrun fi kitabillah. Bilangan bulan itu menurut Allah yang sudah ditetapkan adalah 12 bulan. Wa minha arba'atu hurum. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang termasuk kepada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan Rajab. Maka apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan haram itu? Maka kata Allah di dalam ayat tadi, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka kalian jangan melakukan perbuatan zalim kepada diri kalian. Maka kita penting mengetahui hadis-hadis terkait dengan perbuatan zalim ini. Ayat Al-Quran
yang menjelaskan tentang tidak bolehnya kita berbuat zalim, kita bisa melihat di dalam Quran surah Ghafir ayat ke-1 dan ke-2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuqa. Ma lidzalimina, firman Allah, tidaklah lidzalimina bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zalim, min hamimin, dia punya orang dekat, dia punya kerabat, wala syafi'in, dan pembela, yuto, yang mereka itu memiliki kasih sayang, yang mereka itu mau membela nanti. Firman Allah ini menjelaskan bahwa orang zalim itu gak akan punya orang dekat, gak akan punya kerabat, gak akan punya teman dekat yang mengasihi, yang menyayangi kepadanya. Begitu juga orang zalim itu tidak akan punya pembela nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa rugi menjadi orang zalim. Berarti kalau sesuatu itu ada stempel buruk bagi sesuatu, maka sesuatu itu harus kita jauhi, sesuatu itu harus kita hindari. Dalam ajaran agama itu disebutnya haram, ya, maka kita haram melakukan perbuatan zalim. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran surah Yunus ayat 44 misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah la yadzlimun nasa, Allah tidak akan pernah mendolimi manusia syai'an, sedikit pun. Tapi apa yang terjadi? Walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Akan tetapi manusialah yang mereka itu mendolimi dirinya sendiri. Jadi mayoritas manusia, kata Allah, mereka mendolimi diri sendiri. Maka mari kita lihat apakah kita sudah termasuk kepada orang yang tidak melakukan perbuatan zalim, atau kita termasuk orang yang melakukan perbuatan zalim. Hadis yang pertama dari An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rasulullah bersabda, ittaquz zulma. Ittaqu itu maknanya ihdaru wajtanibu. Ittaqu, hati-hatilah kalian terhadap perbuatan zalim. Ittaqu, jauhilah perbuatan zalim. Hati-hatilah terhadap perbuatan zalim, jauhilah perbuatan zalim. Kenapa kita harus menjauhi perbuatan zalim? Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah, adalah kegelapan pada hari kiamat. Artinya orang yang melakukan perbuatan zalim itu di hari kiamat ada dalam kondisi gelap, ada dalam kondisi mereka tidak selamat, ada dalam kondisi mereka jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul juga menyatakan wattaqus syuhha,
Dan hati-hatilah, jauhilah as-suha. Suha ini lebih tinggi daripada al-bukhlu. Di dalam Islam itu ada al-bukhlu atau kita mengenalnya bakhil. Nah, bakhil itu pelit. Tapi as-suha ini lebih, dikatakan oleh para ulama al-bakhil atau al-bukhlu asyadid. Jadi pelit yang sangat serta dibarengi dengan al-hirsu. Al-hirsu itu apa? Apa ya al-hirsu itu? Kalau dalam bahasa Sunda itu kokomoan. Apa? Apa ya? Ingin sekali, nah gitu. Ingin sekali. Di al-hirsu ingin sekali yang memiliki harta. Gitu. Sehingga kata Rasul, kenapa kita harus menjauhi hati-hati terhadap as-suha, sifat pelit sekali dan punya keinginan kuat ingin menguasai harta? Karena itulah kata Nabi yang merusak kaum-kaum sebelum kalian. Karena memiliki sifat suhu itu, karena memiliki sifat keterlaluan ingin memiliki harta, maka sifat itu mendorong mereka ala ayyasfaku dima'hum, untuk menumpahkan darah. Jadi terjadinya tumpah darah itu, terjadinya pembunuhan itu, salah satu pemicunya, bahkan mungkin pemicu utama itu adalah terkait dengan harta, berebut harta. Kalau sudah berebut harta, tidak mengenal siapa, saudara dengan saudara juga berantem, bawa golok ya, sampai mau bunuh-bunuhan gitu. Itu karena tadi ada keterlaluan terhadap harta, ada sifat bakhil. Dikhawatir nih harta saya itu diambil, nah gitu, diambil, gak mau memberikan hartanya. Ya, ada sifat bakhil. Dan itu juga yang menyebabkan, kata Nabi, wastahallu maharimahum, mereka kaum-kaum sebelum kalian itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalau orang sudah terbuai, orang sudah punya keinginan kuat, keterlaluan terhadap harta, maka akhirnya apa yang diharamkan oleh Allah itu diambil sama dia, dihalalkan sama dia. Nah, ini yang bahaya. Maka di dalam hadis ini, para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada kita untuk menjauhi, yang pertama adalah perbuatan zalim, dan yang kedua adalah perbuatan al-bukhl. Jadi kita jangan melakukan perbuatan zalim. Zalim itu apa? Zalim itu adalah wad'u syai'in bi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempat, itu zalim. Lawannya adalah adil. Zalim, adil, itu berlawanan. Ada zalim, ada adil pasti. Ada orang yang zalim, ada orang yang adil. Ini lawannya. Maka kalau adil, wad'u syai'in fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka di dalam ayat Al-Qur'an, apa kezaliman yang paling tinggi itu? Apa kezaliman yang paling berat itu? Allah menyatakan inna zulma la inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu la zulmun azim, adalah kezaliman yang paling besar. Jadi kezaliman yang paling besar itu adalah musyrik. Musyrik itu apa? Menyekutukan Allah. Kenapa disebut kezaliman musyrik itu? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, menempatkan berhala pada tempat disembah. Seharusnya yang ada di tempat untuk yang berhak disembah itu siapa? Allah. Menempatkan yang harus diagungkan, yang harus dimuliakan selain Allah, itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita itu harus memuliakan siapa? Harus mengagungkan siapa? Allah. Begitu. Maka syirik itu
itu adalah perbuatan zalim. Kalau zalim tadi di dalam ayat Al-Quran kita tidak boleh menzalimi diri kita, salah satunya adalah kita menzalimi diri kita itu adalah melakukan perbuatan maksiat. Karena seharusnya diri kita ini ditempatkan pada tempat ketaatan. Sehingga ketika seseorang menempatkan dirinya pada kemaksiatan, itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka termasuk berbuat zalim. Bahkan para ulama menyatakan juga bahwa zalim itu adalah mujawazatul haddi wa adami isalil ghair ila haqqihi. Jadi melampaui batas itu adalah perbuatan zalim. Mujawazatul haddi, melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan bahasa mudahnya, melampaui batas itu melanggar batasan-batasan. Batasan-batasan itu apa? Aturan-aturan. Ini batasannya, ini batasannya, begitu. Kalau dalam berjual beli, ini batasannya begini. Kemudian kita melanggar batasan itu, maka itu perbuatan zalim. Ya. Kalau di dalam bergaul dengan tetangga batasannya begini. Nah, maka kemudian kita melanggar batasan itu, maka itu adalah perbuatan zalim. Maka zalim itu luas. Zalim itu bisa terjadi pada berbagai hal. Yang penting ketika seseorang itu sudah melanggar batas-batas yang sudah ditetapkan, aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka dia itu melakukan perbuatan zalim. Atau zalim itu adalah adamul isalil ghair ila haqqihi. Dia tidak menyampaikannya hak kepada yang berhaknya. Itu perbuatan zalim, ya. Harusnya mah dia itu mendapatkan haknya itu 50%, ternyata yang sampainya hanya 30%. Dikorupsi, maka korupsi itu adalah perbuatan zalim karena mengambil hak orang lain sehingga tidak sampai hak itu kepada yang berhaknya, kepada orang yang layak, yang tepat, maka itu perbuatan zalim, ya. Zalim itu tadi disampaikan banyak. Maka kita tidak boleh melakukan perbuatan zalim. Nah, ini kita diingatkan di bulan Rajab ini. Satu amalan di bulan Rajab menjauhi perbuatan zalim. Makanya para ulama tidak menyebutkan di bulan Rajab ini ada amalan khusus. Yang penting menghindari perbuatan zalim. Apa salah satu perbuatan zalim secara global, secara garis besar itu? Melakukan ketaatan. Perbanyaklah melakukan ketaatan di bulan Rajab ini. Karena kata para ulama, bulan Rajab ini bagaikan sedang menanam. Nanti bulan Sa'ban itu bagaikan sedang menyirami tanaman. Nanti bulan Ramadan itu saatnya memanen tanaman itu. Gitu. Makanya dirangkaikan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Dan memang itu kebiasaan di Arab. Jadi orang Arab itu kalau memasuki bulan Rajab saatnya bercocok tanam. Nah, bulan Sya'ban saatnya memelihara, merawat tanaman itu. Nanti pas Ramadan mereka panen. Gitu. Tanaman-tanaman itu panen pas Ramadan. Hadis yang selanjutnya, para jamaah rahimakumullah, sebelum ke hadis yang selanjutnya, ini ada yang menarik dikatakan di dalam kitab ini. Az-zulmu minadz-dzunubi al-kabir. Jadi perbuatan zalim itu merupakan dosa besar. Allati taj'alu fa'ilahu, yang menjadikan pelaku perbuatan zalim itu fi karobatin syadidatin, ada dalam kebingungan yang sangat,
wa iqabin alimin yaumal qiyamah, dan ada dalam siksaan yang sangat pedih pada hari kiamat, ya. At-takallub ala dunya wal hirsu 'alaiha wal buhlu biha katsirama yajurru an-nasa allatil ilal ma'asi wal azami wa yuqi'uhum ilal fawahis wal munkar. Itu terkait dengan bukhul tadi, ya. Jadi zalim ini ya dosa besar. Zalim ini termasuk dosa besar yang akan menjadikan pelakunya itu akan ada dalam kebingungan yang sangat nanti pada hari kiamat, dan akan menjadikan si pelaku perbuatan zalim itu ada dalam perbuatan atau ada dalam siksaan yang sangat pedih nanti pada hari kiamat, ya. Dan kezaliman yang nanti pertama kali akan dihisab itu adalah kezaliman seorang pemimpin, ya. Kezaliman seorang pemimpin. Maka kalau ada pemimpin zalim, itu yang pertama kali akan masuk neraka. Sebaliknya pemimpin yang adil itu yang pertama kali akan masuk surga, gitu. Bahkan di dalam hadis tentang orang-orang yang dinaungi nanti oleh naungan Allah di saat tidak ada naungan pada hari kiamat, salah satunya adalah al-imamul adil, imam yang adil, ya. Imam yang adil ini ya imam yang spesial, imam yang ngerti tentang agama, imam yang ngerti tentang syariat. Kalau kata DKM Masjid Jogokarian itu, kenapa sekarang itu kita sulit memilih pemimpin yang baik? Karena pemimpin-pemimpin yang ada itu bukan pemimpin yang berasal dari masjid. Ya. Kalau dulu pemimpin-pemimpin itu adalah ahli masjid. Coba lihat Abu Bakar, coba lihat Umar bin Khattab. Maka sekarang bukan ahli masjid yang dipilih, gitu. Ya. Maka harus ya ahli masjid. Makanya jangan sampai tabu berbicara politik di masjid, gitu kata beliau, ya. Karena orang-orang masjid itu adalah orang-orang solih. Orang-orang yang ada di masjid itu orang-orang yang senantiasa beribadah. Jangan sampai menjadi korban politik orang-orang solih itu. Mereka harus ngerti tentang politik, gitu. Jadi memang ya orang solih itu salah satunya bisa dicari di masjid. Kan di masjid mah tidak mungkin, betul gak? Ada maling. Kecuali memang ada maling pura-pura sholat mungkin, yang mau ngambil kotak amal, gitu. Tapi ya itu kemungkinannya sedikit. Yang ke masjid itu mayoritasnya siapa? Orang-orang yang ya tergerak keimanannya untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya seperti insyaallah kita semua ini, ya para jemaah. Maka ya sekarang adanya pemimpin-pemimpin yang zalim itu, adalah ya pemimpin karena tidak ngerti tentang syariat, bukan ahli ibadah, bukan ahli taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah memang ya sistem kehidupan kita sudah jauh dari ajaran Islam. Kalau disebutkan di dalam istilah politik itu ya sistem kehidupan kita itu sudah sekuler. Kemarin saya dapat kiriman buku, ada seorang ahli manajerial, dia menulis buku tentang akibat yang terjadi di dunia ini, wabil khusus di Indonesia. Kenapa menjadi carut marut seperti ini? Karena akibat adanya sekularisme dalam kehidupan. Dijabarkan sampai segini bukunya itu. Nah, maka zalim dari penguasa itu, kita kembali lagi para jamaah rahimakumullah, itu adalah kezaliman yang sangat berat dilakukan oleh seseorang. Maka kalau kita menjadi seorang pejabat, kita menjadi seorang pemimpin, yang harus senantiasa kita ingat, kita harus menjadi pemimpin yang adil. Kita harus menjadi pemimpin yang adil. Ya, pemimpin apapun. Ya skala kecil mah kan pemimpin apa? Pemimpin diri sendiri.
Makanya fala tadzlimu fihinna anfusahum itu karena kita itu pemimpin bagi diri kita sendiri. Mau dibawa kemana diri kita itu? Setelah memimpin diri kita sendiri, kita ini adalah pemimpin keluarga laki-laki itu, ya, pemimpin keluarga. Setelah menjadi pemimpin keluarga, ya mungkin jadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Ada yang menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin ini, pemimpin itu. Nah, maka yang harus diingat ketika kita menjadi pemimpin itu, kita harus melakukan perbuatan adil. Jadilah pemimpin yang adil, jangan menjadi pemimpin yang zalim. Itu hadis yang pertama. Hadis yang selanjutnya yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu li syatin al-jalha'i minasyatin al-qarnai. Jadi kata Rasul, la tu'adduna al-huquqa, sesungguhnya la tu'adduna, kalian yang tidak menunaikan al-huquqa ila ahliha, hak-hak kepada yang berhak untuk memilikinya. Ahliha itu ashabuha wa mustahiqiha, jadi orang-orang pemilik hak tersebut atau orang yang berhaknya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yuqadu lisatin, hatta yuqadu lisatin, sehingga yuqadu lisatin al-jalha minasatin al-qarna. Jadi satin al-jalha ini adalah kambing allati la qarna laha. Jadi kambing yang tidak memiliki tanduk dari kambing yang memiliki tanduk. Nah, yuqadu ini maknanya adalah yaktasu. Nah, kita cek dulu. Yaktasu itu kalau dilihat di kamus, iktasu, sehingga yuqadu lisatin jalha minasatin al-qarna, sehingga dibatasi dari kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Maksudnya apa hadis ini? Jadi hadis ini menunjukkan bahwa adlullahi ta'ala wa annahu yuqasu ibadahu yaumal qiyamah wal iltiqas yakunu bi ahadi hasanatiz zalim wa tarih sayiatil mazlum alaihi. Jadi ini menunjukkan bahwa nanti orang yang zalim itu memang nanti akan ya dihisab oleh Allah itu seadil-adilnya. Ini menunjukkan keadilan Allah, bahwa Allah itu nanti akan menghisab orang yang zalim itu al-iltiqas yakunu bi ahdi hasanati zalim. Nanti dari orang yang zalim ini ada kebaikannya tidak? Ini keadilan Allah. Nanti akan dilihat sama Allah. Ini orang yang berbuat zalim ini punya kebaikan atau tidak. Kemudian wa tarhu sayatul mazlum alaihi. Tapi nanti akan dilihat juga si madlum itu, orang yang dizalimi, keburukannya. Begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya orang zalim itu ketika punya kebaikan, kebaikannya memang akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi bahayanya orang zalim itu ketika dia melakukan perbuatan zalim, nanti di hari kiamat keburukan dari orang yang dizaliminya itu akan diberikan, akan dilemparkan kepada si zalim tadi.
orang yang melakukan perbuatan zalim. Ya. Jadi misalnya, naudzubillah ya, kita adalah atau si A ini orang zalim, si B adalah madlum yang dizalimi. Maka si A itu nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab akan dilihat, oh ini kezalimannya, akan dilihat, oh ini kebaikan-kebaikannya. Tapi nanti di samping itu Allah akan melihat si ini dulu berbuat zalim kepada siapa saja. Oh ini yang dizaliminya ada 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Maka orang yang dizalimi itu nanti akan Allah lihat keburukan-keburukan dari orang yang dizalimi itu. Nah keburukan itu akan dikasihkan kepada orang yang menzalimi. Sehingga akhirnya bagaimana nasib orang yang berbuat zalim itu? Memang punya kebaikan, tapi kebaikannya itu nanti akan tertutup dengan keburukan-keburukan yang ada pada orang yang terzalimi. Begitu, terzalimi ya. Orang terzalimi akan diambil tuh sama orang yang melakukan perbuatan zalim. Makanya kenapa orang yang terzalimi itu doanya apa? Doanya mustajab, karena keburukan-keburukannya sudah ditarik tuh sama orang yang melakukan perbuatan zalim. Ya. Maka yang madlum itu yang terzalimi doanya mustajab. Jadi makanya kita ya harus takut melakukan perbuatan zalim. Berarti kalau kita melakukan perbuatan zalim kepada seorang, berarti keburukan dari orang itu akan kena kepada kita, akan dialihkan kepada kita. Kalau kita melakukan perbuatan zalim kepada 2 orang, 3 orang gitu, maka kezaliman 3 orang itu. Makanya kenapa sungguh ngeri pemimpin yang zalim itu? Karena pemimpin yang zalim itu kalau melakukan kezaliman, siapa yang dizalimi? Semua rakyat. Begitu. Kalau rakyat Indonesia ada berapa? Ada berapa rakyat Indonesia? Ada berapa tuh? 270 juta gitu. Berarti 270 juta orang Indonesia kalau merasa terzalimi, nanti keburukan dari 270 juta itu akan ditimpakan kepada pemimpin yang zalim. Maka kalau di masa dulu ya gak mau jadi pemimpin itu. Kalau kita mengetahui bagaimana cerita Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi pemimpin itu, sampai beliau menangis sejadi-jadinya karena melihat begini nih, melihat nanti akibatnya kalau salah dalam memimpin maka bahaya, begitu ya. Tapi ya sekarang ini berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin ya, berlomba-lomba pasang baliho sekarang itu ya, jadi gak ada takut-takutnya ya. Lagi di Banten sekarang lagi ramai itu para jamaah, ramai PIK 1, PIK 2, nah gitu. Sekarang sudah mulai ke Pontang gitu. Di Banten juga sudah ada pabrik miras. Ketika kita sama teman-teman itu mendatangi pabriknya, siapa backingnya? Backingnya Jeger-Jeger Banten. Ini mah Ustaz bukan jualan miras. Ini mah memeras anggur. Akhirnya kita jelaskan apa itu miras. Ya memang ya itulah. Jadi berat kita itu ya. Sudah beberapa kali kita datang ke DPR pusat ya berat. Karena memang sistem yang ada ya tidak mendukung itu semua ya. Jadi itulah yang terjadi. Sehingga ributlah, rame lah ya. Nah itu ngerinya pemimpin yang melakukan perbuatan zalim. Jadi kalau pemimpin kecil aja skala keluarga, kalau kita suami tidak berlaku adil kepada anggota keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ya, maka nanti akan dituntut sama istrinya. Maka kalau kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, pada hari kiamat nanti akan lari seseorang itu dari saudaranya, ibu anak dari ibunya, suami dari istri akan berlari. Kenapa? Karena takut saling menuntut tadi, takut dituntut.
begitu. Tapi kalau orang yang berbuat adil dia tidak akan takut. Jadi adil itu bukan sama rata. Kita kan kadang kalau adil itu sama rata. Adil itu bukan sama rata. Kalau tadi disampaikan adil itu menyampaikan sesuatu hak kepada yang layak, yang berhaknya, begitu. Itu adil. Jadi kalau kita adil kepada anak kita, kalau anak itu masing-masing dikasih 50.000 berarti 50.000 begitu. Nah, itu bukan adil. Adil itu belum tentu sama rata. Karena kalau anak yang SD dengan anak yang kuliah beda apa kebutuhannya. Anak SD itu dikasih 5.000 mungkin ya cukup untuk jajan. Tapi kalau anak kuliah dikasih 5.000 enggak. Jadi adil itu apa hak dia itu tuh? Hak dia itu apa? Gitu. Maka dikasih sesuai dengan haknya ya. Bukan berarti ya sama rata. Begitu para jamaah rahimakumullah. Jadi Allah itu ya maha adil. Tetap kebaikan yang kita lakukan akan dilihat, tapi tetap orang yang melakukan perbuatan zalim itu dia akan merugi ya. Yahsurullahu ta'ala al-hayawanat liyaqtasu minha iqamatal li'adlil mutlaq thumma takunu turaban kama sabata fil hadis al-hissu alal mubadarah li adail huquq ila ashabiha. Yasuru ta'ala al-hayawanat liyuqtasu minha iqamata li adli al-mutlaq. Nah, kalau terkait dengan hayawan tadi tidak akan dilihat. Ya hayawan itu nanti akan ya diselamatkan. Allah akan memberikannya keadilannya. Maka tadi yuqadu akan diselamatkan baik hewan yang bertanduk ataupun tidak yang bertanduk. Cuma nanti hewan itu akan ya berbicara kalau dia pernah dizalimi begitu. Maka dosa misalnya dari perbuatan zalim itu nanti akan dilihat zalimnya kepada siapa. Dolimnya kepada diri sendiri atau dolimnya kepada orang lain atau dolimnya kepada alam. Jadi alam atau dolimnya kepada hewan ya. Kita punya piaraan, punya burungnya kurung saja, gak dikasih makan gak dikasih makan, gak dikasih minum gitu tuh ya, dibiarin. Sama itu perbuatan zalim kepada hewan. Nah, nanti akan Allah lihat juga ya. Kalau hewannya makan dia selamat, tapi orang yang melakukan perbuatan zalim kepada hewan itu akan dilihat nanti apakah dia melakukan perbuatan zalim atau tidak. Perbuatan zalim kepada alam gitu. Apa tuh perbuatan zalim kepada alam? Jamaah rahimakumullah. Ya buang sampah sembarangan sehingga akhirnya got jadi mampet, jadi banjir lah di daerah itu. Nah, itu zalim tuh. Ya, kepada alam gitu. Menebang pohon yang pohon itu adalah sumber adanya air, akhirnya ditebang-tebang pohon itu. Menebang pohon yang pohon itu adalah menjadi pelindung alam gitu. Sehingga pohon itu habis, sehingga alam jadi tidak terlindungi lagi, akhirnya terjadi longsor dan sebagainya. Nah, maka orang yang melakukan itu melakukan ya perbuatan zalim. Zalim itu bisa kepada diri sendiri, bisa kepada orang lain, bisa kepada hewan, bisa kepada alam semesta. Nah, nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar itu semua akan dilihat. Kemudian hadis ini juga mendorong kepada kita agar li'ada'il huquq ila ashabiha bil mubadar. Jadi agar kalau kita itu menjadi orang penyalur hak-hak orang lain, maka kita harus bersegera menyalurkan hak orang lain itu kepada yang berhaknya gitu. Kita menjadi panitia zakat misalnya, maka zakat itu harus segera tersalurkan kepada yang berhaknya gitu. Yang berhaknya siapa? Segera disalurkan. Kan baginda Nabi itu sampai ketika selesai sholat itu langsung tidak zikir,
langsung bangun. Kenapa? Karena ingat di rumahnya ada harta zakat yang belum disalurkan gitu. Maka akhirnya diambil harta zakat itu dan disalurkanlah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang tadi menyalurkan hak-hak yang lain, maka segeralah. Kalau bos berarti menjadi ya penyalur gaji kepada bawahannya gitu, maka harus segerakan tuh gaji itu. Ya. Kita kalau menggaji karyawan harus sampai keringatnya itu belum kering, harus segera diberikan gitu. Jadi kan kalau hitungan bulanan itu misalnya harusnya setiap tanggal 28 misalnya. Nah itu kan keringatnya belum kering. Tapi kalau lewat dari 28 berarti ya keringatnya itu sudah kering. Maka harus segera, harus tepat waktu kalau kita menyalurkan haknya, jangan sampai akhirnya tidak tersalurkan kepada yang berhaknya. Maka sama juga kalau kita punya karyawan kemudian menahan gajinya, itu melakukan ya perbuatan zalim. Itu pada jamaah rahimahullah. Saya ada waktu ini. Sampai jam berapa Bapak? Siap. Apa? 10 menit lagi. Ya, baik, silakan. Aja dulu. Ya, enggak. Apa Ji? Enggak, Pak. Terpaksa apa Pak? Di PHK. Yang pertama terkait PHK karyawan ya. Padahal dia punya istri gitu ya. Iya, punya keluarga, akhirnya kita PHK. PHK itu ya harus dilihat dulu ya. Kalau karyawannya memang karyawan bandel karyawan Badung gitu, tidak mengikuti standar SOP ya di tempat kerjanya, maka ketika dia akhirnya di PHK, dikeluarkan dari tempat kerja, yaitu mah karena dianya yang salah, dianya tidak mengikuti SOP di pekerjaan itu. Tapi ketika memang pabrik ini atau perusahaan ini dia itu sebetulnya secara kondisi perusahaan tidak perlu memecat karyawan atau mem-PHK karyawan begitu, mem-PHK karyawan. Akhirnya karyawan itu di PHK padahal itu adalah karyawan yang ya baik-baik gitu, baik-baik. Maka pada kondisi seperti itu, dalam kondisi ya perusahaan itu baik-baik saja, maka ya bisa terkategori. Tapi kalau ya kebanyakan PHK itu kan pasti ada ya pertimbangan perusahaan ini ada apa kalau dalam perhitungan keuangan itu cash flow-nya bagaimana gitu ya. Cash flow-nya ini bagaimana nih? Ini masih bisa bertahan berapa lama pabrik ini gitu. Kita ada perhitungannya. Kalau secara keuangan itu ada ilmu cash flow gitu katanya. Ya.
dihitung. Oh ternyata kalau ini sampai bulan sekian kita masih mempertahankan karyawan yang ada, kita tidak akan bisa membayarnya, begitu. Dia akan sampai akhirnya mau tidak mau harus ada beberapa karyawan yang dikeluarkan, yang di PHK. Maka kalau kondisi seperti itu ya tidak termasuk menzalimi, asal ya diberikan penjelasan kepada karyawan, kemudian ya berilah penghargaan karyawan itu atas dia sudah loyal kepada perusahaan kita, gitu. Jadi nanti kalau dia dia akhirnya tidak punya pekerjaan, ya memang ya kondisinya ya seperti itu. Karena perusahaan juga bingung gitu mungkin ya, bingung untuk nah kalau dalam kondisi perusahaan lagi pailit, lagi krisis gitu. Nah kalau pada kondisi seperti itu ya mau tidak mau. Nah kalau pada kondisi seperti itu tidak termasuk menzalimi, ya menzalimi. Itu wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bagaimana kita melakukan perbuatan zalim kepada non muslim, kepada orang kafir. Ya sama saja, kita melakukan perbuatan zalim kepada orang kafir juga termasuk kepada zalim yang tadi. Ya sama akibatnya. Jadi orang yang melakukan perbuatan zalim itu secara umum ya akibatnya sama, begitu. Karena ada hak-hak kita ada hak-hak orang non muslim dari kita. Salah satunya adalah hak bergaul ya bertetangga dengan orang non muslim itu tetap aja kita harus melakukan sebagai tetangga yang baik, tapi dalam batasan-batasan akidah gitu, dalam batasan-batasan akidah. Jadi kalau ada tetangga muslim kita sakit, kemudian kita biarin saja gitu. Udahlah non muslim ini mati juga apa gitu. Nah itu sama, kita melakukan ya perbuatan zalim. Maka dulu di zaman Rasul itu ada seorang orang zalim itu rumahnya itu kegusur karena pemerintahan di daerah Andalus kalau tidak salah. Nah itu akan membangun masjid, kemudian rumahnya tergusur dan tidak memberikan kompensasi, begitu. Akhirnya seorang kafir ini dia melapor, datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul menyampaikan kepada pemimpin itu bahwa Rasul di tulang itu ngasih garis lurus gitu. Artinya apa? Rasul menyatakan harus berbuat adil. Itu sehingga akhirnya rumahnya itu ya dibangun kembali, begitu. Ya tetap ada ya hak-hak secara umum ya, hak-hak yang harus kita jaga kepada orang non muslim atau orang kafir, tapi orang kafir yang memang bersaudara, bukan bersaudara ya, berhubungan baik dengan kita. Maksudnya adalah orang kafir yang tidak mengganggu kita, orang kafir yang tidak menyerang kita, yang disebut dengan kafir zimmi itu. Maka kata Nabi, man adza zimmiyan faqad azani. Siapa saja yang menyakiti orang kafir zimmi, maka dia itu sama saja dengan menyakitiku. Jadi ada ya perlakuan kita kepada orang kafir yang tetap harus dijaga gitu. Nah, kalau kita melakukan perbuatan itu sama gitu. Yang terakhir, bagaimana perbuatan dolim kepada diri sendiri itu? Dari sisi akibat sama perbuatan dolim itu. Kita melakukan perbuatan dolim kepada diri sendiri itu tadi sudah disampaikan, misalnya kita melakukan ya kemaksiatan, kita tidak menata diri kita untuk taat, itu sama saja menzalimi diri kita sendiri gitu. Artinya menjerumuskan diri kita kepada perbuatan-perbuatan buruk, menjerumuskan diri kita kepada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, itu adalah perbuatan zalim terhadap diri kita sendiri ya. Kita gak mau sholat, itu perbuatan zalim kepada diri kita. Kita tidak mau zakat, tidak mau puasa, itu adalah perbuatan zalim kepada diri kita. Tapi jangan khawatir,
ketika kita melakukan perbuatan zalim, Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. La yaqnatu mir rahmatillah. Kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni semua dosa asalkan kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu. Makanya yang harus dilakukan juga ya di bulan Rajab ini banyak-banyak bertaubat. Banyak-banyak bertaubat. Begitu para jamaah rahimakumullah. Baik, masih sebelum ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, antara perbuatan kita di dunia kan ada akibat nyatanya di akhirat. Kalau umpamanya kita sebagai seorang pemimpin, baik itu di keluarga maupun di perusahaan maupun di masyarakat, Ya. ketika kita diketahui telah berbuat zalim Ya. kepada perorangan maupun kepada sekelompok orang maupun kepada masyarakat, nah, apakah kalau memang kita sudah merasa berbuat zalim, kalau umpamanya kita sebelum dijemput ajalnya telah meminta maaf kepada yang terzalimi, apakah dosa-dosa yang dibuat ketika kita di dunia menzalimi orang lain maupun masyarakat akan diampuni, atau mungkin seperti Pak Ustaz katakan itu, seberapa besar keburukan dan kebaikan kita baik yang menzalimi maupun yang terzalimi, apakah akan dilimpahkan diberi hukuman nanti di akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, insya Allah perbuatan dosa sebesar apapun, kalau kita bertaubat dengan betul-betul bertaubat dan selagi kesempatan bertaubat itu masih terbuka. Sampai kapan kesempatan taubat itu terbuka? Sebelum ajal itu datang. Sebelum ajal itu sampai kepada hulkum, kata Rasul, sampai kepada tenggorokan. Karena akhir ajal itu di sini, tenggorokan, nanti kemudian baru dicabut gitu. Dicabut oleh malaikat Jibril itu, ya. Nah, maka masih ada kesempatan kalau belum sampai ke sana. Maka ketika kita sedang kita tahu ini kayaknya saya sudah tidak kuat lagi, sakitnya seperti ini, akhirnya kita bertaubat dari perbuatan zalim gitu, maka insya Allah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah diampuni berarti nanti di akhiratnya sudah dihapus gitu, sudah tidak ada lagi perbuatan-perbuatan zalim itu, perbuatan zalim itu. Cuma yang harus kita ketahui juga bahwa kan dosa itu ada dosa kita yang dilakukan kepada diri kita sendiri, maka kalau itu cukup kita bertaubat saja kepada Allah. Ada dosa kita yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, ini dosa yang dilakukan kepada orang lain, tidak cukup kita hanya bertaubat kepada Allah, tapi tadi harus meminta maaf. Maka kalau dalam keadaan memang kita itu lagi sakit, ya tolong sampaikan maaf saya ke sini kalau kita tidak bisa. Nah, kita sudah menyampaikan itu. Terlepas dari dimaafkan atau tidak, yang penting kita sudah berusaha ingin meminta maaf. Begitu. Maka insya Allah itu tadi Maha Rahman Maha Rahim. La yaqnatu min rahmatillah. Kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan mengampuni kita, selagi ada kesempatan, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak, insyaallah. Baik, satu lagi pertanyaan, apakah masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah harta
bagaimana di dalam keluarga itu kalau ada suatu waris warisan yang biasa sudah diatur agamanya seperti sekian dan laki sekian. Kalau kita bicara hadir di dalam suatu keluarga itu, kalau misalkan kita melanggar yang sudah ditentukan, kita mengira misalkan kalau 100 kali itu sesuai dengan kesepakatan di di samping keadilan, kita juga melanggar yang sudah ditentukan. Apakah hal ini merusak untuk suatu keluarga yang sudah menentukan keadilan biar ada semuanya yang sudah ditentukan dalam agama sehingga bisa terselesaikan? Itu satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan waris ini, memang yang disebut adil di dalam waris itu bukan sama rata, tapi tadi memberikan hak kepada yang berhaknya. Nah, kalau dalam waris beda-beda. Jadi ayat dalam Al-Quran yang bersifat jelas, sejelas-jelasnya itu salah satunya ayat waris. Jadi ayat waris itu di dalam Quran surah An-Nisa itu nanti bisa dibuka. Di dalam Quran surah An-Nisa itu bercerita ayat waris itu ada sekitar berapa? 12 ayat lebih. Itu diceritakan siapa yang berhak mendapatkannya dan mendapatkannya berapa, sudah jelas. Maka kalau dalam pembagian waris itu yang adil itu bagaimana? Yang adil itu adalah yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu adil. Jadi bukan sama rata. Kalau sama rata itu tidak adil karena mengambil hak orang lain. Misalnya kan kalau ibu itu atau istri ya, istri itu bisa dapat 1/4 atau 1/8 tergantung ada anak atau tidak. Kalau bersama dengan orang lain maka dapatnya sedikit, ada anak berarti. Kalau istri punya anak dapatnya sedikit, 1/4, 1/8 gedean mana? Gedean mana? 1/4 dengan 1/8 gedean mana? Gedean 1/4. Berarti kalau ada anak dapatnya 1/8 tuh. Kalau gak anak dapatnya 1/4 gitu. Ya. Gitu. Suami dapatnya 1/2 atau 1/4. Kalau ada anak 1/4, kalau tidak ada anak 1/2 gitu. Suami. Ya, dan seterusnya ada tuh aturan-aturannya. Nah, maka yang adil itu adalah kalau dalam waris yang sesuai dengan aturan tadi itu. Nah, bagaimana kalau kita membagikan sama rata? Bisa saja, tapi setelah setiap orang itu tahu haknya gitu. Ini kamu anak laki-laki dapatnya sekian 1/4-nya misalnya ya, 1/4-nya dari harta waris. Ini anak perempuan dapatnya sekian 1/8-nya dari harta waris misalnya begitu ya, misalnya seperti itu. Maka itulah hak kalian. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah tahu hak semuanya? Sekarang bagaimana kalau kita bagikan harta waris ini dengan ya sama? Artinya dari masing-masing ini harus rela untuk mengimpakkan, mensodakokan hartanya. Karena ini ada saudara kita yang perempuan dapatnya sedikit, nah gitu. Kita itu dimusyawarahkan aja gitu, dimusyawarahkan sehingga akhirnya ya nggak apa-apa, kita bagi rata aja. Nah, kalau sudah tahu hak masing-masing, kalau dibagi rata nggak apa-apa. Jadi jangan sampai belum tahu haknya masing-masing langsung dibagi rata. Karena khawatirnya kalau sudah tahu haknya akhirnya nggak mau, dan saya dapat gede. Nah, itu yang layak bagi dia sebetulnya begitu. Tapi insya Allah kalau kita sentuh ya imannya, kita sentuh perasaan ya peduli kepada sesama keluarganya, kalau orang yang masih memiliki iman insya Allah dia akan ya mau berbagi dengan ya saudaranya begitu. Insya Allah. Begitu Pak. Tidak berdosa ya? Apa? Yang rata tadi. Iya. Iya. Melanggarnya sudah ditentukan ya. Iya. Tadi
Ya. Ya, asal tadi semuanya sudah tahu dulu bagian masing-masing menurut syariat gitu. Semuanya. Terus kemudian mereka semua ya mau mengimpakkan. Jadi istilahnya bukan bagi rata, mengimpakkan sebagian hartanya kepada yang lain, mensodakohkan. Sehingga akhirnya jadi bagi rata. Misalnya nih, kalau anak laki-laki itu dapat 20 juta, anak perempuan dapat 10 juta. Berarti dia harus ridho mengimpakkan hartanya, mensedekahkan hartanya 10 juta untuk anak perempuan gitu. Sehingga akhirnya dia ya dapat pahala bersedekah. Dan sedekah yang paling baik itu adalah kepada kerabat gitu, gitu. Jadi motivasinya itu, yang motivasinya. Ya, begitu. Jadi tidak apa-apa kalau setelah tahu haknya masing-masing, ya. Jadi motivasinya dibagi rata itu ya saling fastabiqul khairat untuk bersedekah kepada keluarga gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup karena waktu kita. Kami langsung ditutup dengan barang. Ya. Baik para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan zalim. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah sampai ajal menjemput kita dalam kondisi seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke majelis ini, Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Andaikan di antara kita ada yang sedang sakit, di antara keluarga kita ada yang sedang sakit, di antara jamaah kita ada yang sedang sakit, di antara tetangga kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara kita ada yang ditimpa kebingungan, kesulitan, kesusahan, Allah angkat bingung, sulit, susahnya ganti dengan kebaikan. Andaikan di antara kita ada yang memiliki hajat, cita-cita, keinginan, Allah segera wujudkan hajat, cita-cita, keinginannya dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikannya sampai ajal menjemput kita. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik, dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.